dadah. Halo. Kenalan dulu gak apa, kenalan dulu. Namanya siapa? Kenalan dulu namanya? Namanya Zidan, kamu? Apa? Arta. Kamu umurnya berapa? 9. Kalau kamu? 6. Nah, berarti kamu kelas berapa? Zidan, Arta. Arta kan? Oh, Arta. Arta umurnya berapa Mas Arta? 9. Kelas 9 kalau Zidan? 6. Nah. Mas Arta sekarang sekolahnya di mana? Kalau dulu di Almadani dekat sini. Oh, di sini ya? Kalau sekarang mau ke pondok katanya? Iya, Pondok mana? di dekat di Mijen. Di Mijen. Tempatnya siapa? Tempatnya Mbak Ulia ya? Enggak. Kalau kamu dek siapa tadi? Zidan. Zidan? Sekarang mau SD mana? Kan katanya mau kelas 1, ya enggak? Iya. Di mana mau? Di SD mana? Astronaut. SD Nasima. Tempatnya kakak dulu apa enggak? Iya. Belum. Emang iya kak? Di SD Nasima dulunya? Iya dulu. Oh dulunya. Kelas 1-nya ya? Kalau di masuk? Hah? Tapi nggak jadi. Kenapa aku gak jadi? Jadi di sini soalnya dulu kejauhan soalnya nanti soalnya telat nanti. Oh, takut telat. Kamu suka nonton apa kak? Ini lagi nonton apa? Nggak tahu nih nonton di ya nonton siaran biasa. Weh, kamu tahu siaran gak kak? Aku bingung. Sama itu Loh, ini namanya Rizky Sarma Prati. Wih, yeah. Kamu kelas mau naik kelas 1 masih suka ngomong nggak? enggak. Udah bisa pilih sendiri. Kalau Mas Hatta masih suka ngomong nggak? Udah mau kelas 4 loh. Udah mau mana ya? Pintar ya. Kamu punya teman nggak di sekolahan? Punya enggak namanya? Siapa namanya? Namanya siapa? Yang paling Mas Zidan sama Mas Hatta kenal, sering main bareng, siapa namanya? Ini enggak teman. Siapa namanya? Mas siapa? Lupa ingat. Loh, lupa. Bukan lo, masa punya siapa namanya? Nama Masa Zidan punya ini siapa? Oh, Iya. kalau Hatta siapa? Masih baru. Dan kenapa kok Iqbal jadi temenmu? Ya soalnya saudara. Oh, berarti kalau saudara enggak teman? Ya, teman juga. Oh, sama ditemenin ya. Mas Zidan. Terus kamu kalau lu kok ketahui kenapa? Kamu punya teman cewek enggak? Punya. Punya, siapa namanya? Ada banyak. Oh, ada banyak. Sebutin salah satu dong. Sebut salah satu dong, temannya cewek siapa? Ayo, Lupa. ya. Siapa ya, dengerin dulu. Teman di sekolah. Iya, di awal Boleh, ini. di sekolah boleh, di rumah boleh. Di rumah punya teman enggak kamu? Ini rumah cewek di sini. Ya di rumah sini toh. Ini tetangga. Iya, Iya. siapa? Yang cewek. Sebutin. Yang kamu kenal, yang kamu tahu. Tika. Mbak Vika itu siapamu? Saudara sama tetangga sama kakak kelas. Oh, komplit ya, komplit. Teman ngaji enggak? Temannya sih enggak. Mbak Vika. Enggak. Beda kelas. Beda kelas. Oh, cuma beda kelas aja. Oh, ya deh, Bu. Oh, kamu kalau kalian berdua tak disuruh sama orang tua kalian mana enggak? Kalau mama kasih perintah, masalah sama Mas Zidan melaksanakan perintah mama apa tidak melaksanakan? Kalau disuruh mama berangkat enggak? Mama enggak, iya. Siapa yang sering enggak mama? Saya harus tak kayak kawan berarti dapat. Kalau mama kasih perintah, Mas Hatta Mas Zidan selalu melaksanakan enggak perintah mama apa? Apa sering enggak melaksanakan? Ya, pinter tau anak baik toh. Kalau kamu apa namanya? Iklan. Gak apa-apa, sini kamu ikut kan? Wah, kenapa gak aku? Ini namanya adik siapa nih? Ih, lucu sekali.
Boleh nggak mas? Kalau mas boleh nggak? Nggak boleh coklat. Oh nggak boleh Boleh coklat. tapi jangan banyak-banyak. Mau? Tuh, mas juga. Oh, mas juga punya. Mas gimana? Mas apa sama Zita suka ikut lomba enggak? Suka. Lomba apa? Mereka ikut lomba apa? Warnain. Warnanya. Bagus mewarnainya. Iya. Juara berapa? Tulen. Wih, keren. Kalau mas apa? Aku pernah lomba 17-an. 17. Ya, pinter. Terus sebelahnya kamu masih lomba juara makan kerupuk. Menang apa? Juara menang apa? Nangis kok mana? Lah kok nangis? Nangis kenapa? Bukan yang mana, bukan yang itu yang Oh, yang menang yang mana? lomba yang Oh, kan bisa nyanyi. Bisa nyanyi. Loh, juara 2 katanya. Coba nyanyi. Nyanyi apa? Wali Songo. Oh, kamu bisa. Nanti kamu dulu sama Mbak Tiwi. Mbak pintar nyanyi Oh, loh. enggak, Deng. Mbak suka nyanyi loh kalau di sekolah. Nyanyi dulu sebentar. Apa ini Udah gimana? main les. Udah lupa. Udah lupa Wali Songo tuh apa? Wali. Senang. Oh, Sunan. Apa yang Bu tahu? Sunan apa aja? Oh, aku tahu. Sunan Gusti Malik Ibrahim. Gitu. Oke, pintar tuh orang kalau gitu kamu besok gede jadi penyanyi aja. Jadi penyanyi hadroh. Kamu tahu Hadro? Yang ada badannya itu loh, yang baca. Ya, nanti kalau kamu ke apa namanya pondok, kamu kan ikut sholawatan ya Mbak ya. Ini Mbak Uli kan di pondok nanti ada hadroh, nanti ikut aja. Nanti kamu jadi vokalis ya. kamu itu Mbak, kalau dikasih uang kamu paham Mbak? Wow. Uang 100 ribu kayak gimana namanya? Warna pink. Merah. Oh ya, kalau uang 50.000 Biru. biru, kalau uang 20.000, Hijau. kalau 10.000, Ungu. kamu suka warna yang mana? Merah. Oh, warna yang merah. Bintang kamu aja suka warna yang apa? Merah. Merah itu berapa? 100.000. Wah, jelas udah paham duit ternyata. Kamu suka hobinya apa? Ngapain kalian? Oh, main bola. Main bola? Ikut SSB gak? Sekolah sepak bola? Nah, berarti itu ya masih suka main bola-bola sama teman gitu ya? Iya. Kalau Mas apa Zidan? Hobinya ngapain? Hobinya nonton TV. Oh, hobinya nonton TV. Nonton TV-nya TV apa itunya yang ditonton? Filipin. Selainnya Filipin, Buku boy. Bobo Boy. Kenapa suka Filipin sama Bobo Boy? Suaranya Filipin gimana? Ipin aja sih, Ipin. Gimana suaranya Ipin? Betul. Ih, jangan lupa. Oh iya. Awas kata disek. Ya, jadi Mas Atta sama Mas Zidan ini ya udah kurang terlalu paham juga, tapi paham lah ya terkait dengan pekerjaan di rumah. Udah bagus Mas Zidan sama Mas Atta. Terus manut sama orang tua, senang bantah ya. Terus kalau libur sekolah bisa nggak belajar dong, belajar kan? Belajar. Ada yang les di sini. Oh, iya. ada yang les di rumah. Makanya kalau masa kalau libur nggak belajar kan ya sama aja, gitu ya. Tapi Mas Atta sama Mas Zidan pinter. Apalagi Mas Atta sudah mau mondok ya Mbak ya. Berarti kakak sudah siap mandiri, sudah siap melakukan apa-apa semua sendiri. Oke? Siap nggak? Siap nggak? Ya Allah. Ya pas dulu dong kalau siap. Mas Oke. Zidan mau ikut mondok sekalian nggak? Yang mana? Kenapa? Kenapa? Kok gak mau? Nunggu bisa
bisa dulu sama kayak kakak ya? Iya. Masih kecil ya? Kelas 1 SD masih kecil. Pintar. Ya udah besok makin rajin sekali ya dek ya belajarnya. Ikut manut sama Semoga tuh menjadi anak yang soleh, Amin. anak pintar, anak baik, Lo anak berdua sukses. Ya, juga. ya. Oke. Oke, tos dulu dong, tos dulu sama Mbak Tini sama Mbak Lia. Oke, pintar. Pintar ya. Dadah, dadah dulu. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin perkenalkan, saya Fitriani, angkatan saya kalian juga. Di sini izin untuk wawancara itu ya tentang perbedaan. Sebelumnya itu bisa memperkenalkan diri. Baik, saya Arifah. Saya memiliki 3 anak, 2 laki-laki dan terakhir perempuan. Yang pertama Tata, yang kedua Zidan, dan yang ketiga Farah. Langsung mulai aja ya Bu. Ye. Kita membutuhkan waktu sekitar 5 sampai 7 menit. Apakah cukup ya? Pertanyaan yang pertama, apakah Ibu memfasilitasi anak mengikuti aktivitas kelompok? Aktivitas kelompok itu seperti belajar kelompok Ya, seperti membuat percakapan. atau les, bimbel gitu, itu termasuk nggak? Ya, termasuk. Ya, saya memfasilitasi. Berarti mengikuti ya Ibu. Iya. Terus pertanyaan kedua, bagaimana Ibu membimbing anak dalam mencapai tugas perkembangan sesuai kemampuan sesuai bakat dan mimpi? Kalau kemampuan di sekolah, saya memfasilitasi anak-anak untuk mengikuti bimbel pada malam hari. Terus untuk kemampuan yang lain, saya mendatangkan guru atau biasa disebut privat ya, les privat seperti mengaji atau skill yang lain gitu. Dan pertanyaan ketiga, bagaimana membimbing anak dalam cara berinteraksi dengan orang lain? Teman, keluarga. Untuk anak-anak bisa berkomunikasi itu yang pertama saya mengurangi HP. Anak-anak saya tidak pinjami HP, jadi tidak memegang HP ya. Kemudian karena mereka tidak ada mainan, pasti mereka akan berkomunikasi dengan orang-orang sekitar. Itu sangat membantu dalam berinteraksi. Termasuk biasanya kalau menanggapi kan jadi agak Ya, jadi yang dilihat itu HP, terus yang disimpan HP terus gitu. Untuk pertanyaan yang keempat, bagaimana cara Ibu membimbing anak dalam kegiatan di rumah seperti menanti, membaca buku, atau waktu belajarnya hobi atau juga gitu? Kegiatan di rumah itu kita terjadwal. Jadi pertama bangun mereka berkegiatan sholat, terus mandi, persiapan sekolah, sarapan harus sarapan terlebih dahulu sebelum sekolah. Kemudian di sekolah nanti istirahat sebentar, kalau belum makan harus makan terlebih dahulu. Setelah itu tidur siang itu harus. Jadi semua itu sudah terjadwal sampai akhirnya pada malam hari itu nanti mereka kalau ada bimbel, kalau nggak ada kegiatan ya mereka bermain sebentar dan tidur harus jam 9, tidak boleh lebih dari jam 10. Maksud jadi bisa Ibu lebih pagi. Iya kan, karena anak-anak itu tidak bisa mengatur waktunya. Jadi yang harus mengatur itu kita orang tua. Kemudian pertanyaan selanjutnya, saya juga Kalau kita jadi rumah, apakah itu mendidik anak yang berkegiatan di luar? Berkebun, memasak, membersihkan rumah, atau rekreasi. Ya, saya libatkan ya kegiatan di rumah itu banyak yang mereka itu terlibat. Contohnya dalam mencuci, mereka walaupun kita pakai mesin cuci, mereka tahu alurnya mencuci itu seperti apa. Kalau buat adiknya mungkin belum. Kalau kakaknya yang sudah di usia dasar ya, sekolah dasar ya, jadinya sudah saya ajarkan termasuk mencuci piring, terus menyapu. Dan yang pertama saya ajarkan menyapu, membereskan kamarnya terlebih dahulu. Setelah sudah dirasa bisa, saya beri tugas lain yang lebih meluas ya, ruang tamu dan sebagainya. Jadi saya libatkan. berarti dia juga bisa lebih mandiri lagi. Ya.
itu mereka sudah kenal, dan apa yang harus dilakukan ketika di luar ada yang mencoba mempengaruhi gitu. Bahwa misal saya cubit, sakit enggak kalau dicubit? Ya sakit. Ya kalau sakit berarti kenapa bisa dicubit? Awalnya alasannya dulu dong, kenapa? Oh iya, kakak bersalah gitu misal. Ya kalau kakak bersalah, mama cubit ya karena mama merasa jengkel, kakak sakit. Terus kalau di luar, kamu kira-kira kalau dicubit temenmu kesel nggak? Kesel juga, sebel juga. Ya berarti kamu juga tidak boleh menyakiti temanmu. Nah, gitu. Jadi itu bisa jadi apa namanya ya, pelajaran ya di rumah ya. Itu untuk pertanyaan yang nomor 7, apakah ibu mengerjakan anak secara paksa untuk mencari nafkah? Kalau tidak ya, karena sekarang masih konsentrasi belajar ya, dan belum bisa sih memang. Tapi kita kan ada toko ya, tapi anak-anak saya kenalkan dengan membantu pekerjaan di toko juga, menata barang atau memasukkan barang ke dalam kantong dan sebagainya. Itu hanya sebagai wawasan saja bahwa bekerja seperti ini ya, itu sebagian kecil ya, luasnya pasti lebih berat. Mereka aja merasa capek gitu, apalagi nanti orang tuanya ya. Jadi mereka kalau mau meminta sesuatu tuh berpikir. Kadang gini, kakaknya itu kadang meminta sesuatu dengannya, ya ayo kita ke kudus ke rumah mbaknya gitu, ayo bi gitu. Tapi adiknya kadang kan jadi keingat ya bahwa Abi itu habis kerja capek gitu, Abi itu badannya nggak enak, tapi yang kakak nggak boleh seperti itu. Nah jadi karena pernah merasakan bekerja itu sudah tahu, dan sebagian mereka bisa merasakan itu lah ya. Supaya lebih mengerti Ya. Dan juga untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana ibu memberikan pendidikan Untuk pendidikan yang baik, saya sih merasa belum baik ya. Jadi kami masih mengupayakan supaya terbaik buat anak-anak. Yang pertama itu